Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kita mulai presentasi tentang asuransi syariah, yang dalam hal ini akan dibawakan sebagai hostnya atau sebagai pimpinannya adalah Ahmad Mubarak Abda. Kepada Ahmad, waktu dan tempat dipersilahkan. Anggotanya sudah hadir semuanya, Ahmad? Kalaupun anggotanya tidak hadir, kamu harus siap. Iya Pak, bisa Pak. Diharapkan dalam presentasi ini untuk yang pertama, waktu awal maksudnya, untuk menghidupkan videonya. Seperti si Gaby udah siap dengan apanya ya. Oke. Yang lain, ini saya rekam ya. Video ini nanti saya share di YouTube saya. Nampak nanti mana yang apa itu aktif dengan tidak. Nah, untuk mengisi kekosongan, yang harus kita perhatikan bahwa asuransi syariah ini adalah permasalahan yang kontemporer. Apa maksudnya permasalahan yang kontemporer, Pak? Pada masa dahulu tidak ada, pada masa Rasulullah tidak ada. Makanya asuransi ini adalah hal yang menjadi diskusi sepanjang masa. Ya, kalau sudah langsung aja Ahmad ya. Menjadi diskusi sepanjang masa. Maksudnya menjadi diskusi sepanjang masa bagaimana Pak? Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Jadi itu harus menjadi sebuah catatan bahwa ada ayat Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk asuransi ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam ketakwaan, ya, kebaikan dan ketakwaan, jangan bertolong-tolong dalam kejahatan. Oke. Pak, nampak Pak? Ya, nampak. Kita lanjut saja ya. Karena berjumpa dua yang wajib, maka kita sekarang dalam pembelajaran, kita tetap belajar. Karena waktu daring kita juga singkat. Monggo, silakan. Jadi ada ayat juga. Suaranya nggak kedengaran Ahmad. Masih mute itu. Suaranya. Suara Ahmad nggak dengar. Suaranya nggak keluar Ahmad. Ya udah nggak apa-apa. Gak tahu Pak. Dari tadi udah saya apa nggak bisa Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami selaku
Kelompok 1 kami akan memberikan video presentasi dengan judul asuransi syariah. Jangan lupa disimak ya. Apa itu asuransi syariah? Asuransi syariah adalah usaha untuk saling tolong-menolong dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Perusahaan asuransi syariah sebagai operator atau pengelola melakukan pengelolaan dana tabaru dari para peserta untuk saling tolong-menolong di antara mereka. Pada praktiknya, dana tabaruh yang dikontribusikan oleh para peserta asuransi syariah hanya digunakan untuk 4 hal, yaitu ujroh, santunan asuransi atau klaim risiko, membayari asuransi, dan surplus underwriting. Maka, prinsip asuransi syariah adalah tolong-menolong, takaful atau ta'awun, di mana setiap peserta berkontribusi untuk menolong peserta lain dalam kebajikan, serta memberikan rasa aman ketika terjadi risiko di antara para peserta. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional. 1. Prinsip dasar. Pada asuransi syariah, pertanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta atau risk sharing. Peserta saling membantu dan tolong-menolong. Pengumpulan dana baik untuk aset, kesehatan, dan jiwa. Tentunya tanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta atau risk sharing. Peserta saling membantu dan tolong-menolong. Pengumpulan dana dikelola dengan cara membagi risiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh atau risk transfer secara sepenuhnya. Asuransi akan menanggung risiko atas nama baik untuk aset, kesehatan, dan jiwa. Ini tentunya menyesuaikan dengan catatan yang berlaku. Akad atau perjanjian. Untuk asuransi syariah, akad yang menjadi landasan adalah akad takaful, yaitu tolong-menolong. Jika terjadi masalah atau musibah pada salah satu peserta, peserta lain akan membantu dengan dana tabaru atau dana sosial. Pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu akad jual beli. Akad ini dijalankan dengan syarat, yaitu harus ada kejelasan hal-hal seperti pembeli, penjual, objek yang diperjualbelikan, harga, dan jam tersebut. Dalam hal ini, setiap pihak saling memahami dan menyetujui transaksi yang terjadi. Tiga, pengawas dana. Ada asuransi syariah yang melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas kegiatan asuransi, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS bertugas mengawasi proses transaksi perusahaan agar tetap memegang prinsip syariah. DPS bertanggung jawab dalam kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalam asuransi konvensional, tidak ada badan pengawas khusus tertentu untuk kegiatan dan transaksi perusahaan, namun prinsipnya setiap perusahaan asuransi resmi dan terdaftar harus menurut pada peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pembayaran klaim back polis. Asuransi syariah akan mencairkan dana tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah. Pada asuransi syariah, sebuah polis bisa diatasnamakan per keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Seluruh keluarga akan mendapatkan perlindungan rawat inap, rumah sakit. Klaim juga bisa dibayarkan dengan sistem cash atau semua tagihan yang timbul tanpa menutup kemungkinan double claim terhadap asuransi lain. Asuransi konvensional akan menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan,
sesuai ketentuan terkecuali memang ada manfaat polis tertentu yang fasilitas keluarga. Wakaf dan zakat. Wakaf adalah penyerahan hak milik atau harta benda yang tahan lama kepada penerima wakaf atau najir dengan tujuan demi kemasyarakatan umat. Karena wakaf memiliki manfaat perlindungan, peserta asuransi atau nasabah dapat mewakafkan manfaat asuransi berupa satuan asuransi meninggal dunia dan nilai polis. Zakat adalah harga tertentu yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada golongan yang berhak menerima, misalnya fakir miskin. Zakat bersifat wajib pada asuransi syariah dan diambil dari besarnya keuntungan. Dana hangus. Istilah dana hangus terjadi ketika tidak adanya klaim dalam jangka periode asuransi yang disepakati. Misalnya, dana hangus pada asuransi perjalanan ketika trip telah digianal atau dana asuransi seperti hangus ketika masa polis berakhir. 1. Asuransi syariah tidak memperlakukan istilah dana hangus. Dana tetap akan bisa diambil meskipun nantinya ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana terbaru ketika seseorang tidak sanggup melanjutkan asuransi syariah. Dana tetap dapat ditarik sepenuhnya sesuai yang sudah pernah dibayar kepada perusahaan asuransi syariah. 2. Berbeda dengan asuransi konvensional, status dana langsung hangus ketika polisi berakhir, tidak sanggup membayar, romi berjalan, dan ketentuan lainnya. Surplus underwriting. Ini adalah dana yang diberikan kepada peserta jika terdapat kelebihan dari rekening sosial termasuk dari pendapatan lain setelah dikurangi dengan pembayaran klaim atau santunan dan utang jika ada. Pada asuransi syariah ada sistem surplus underwriting bagi semua peserta asuransi. Pada asuransi konvensional tidak ada pembagian keuntungan, tetapi ada istilah no claim bonus nasabah atau yang tertanggung jika tidak pernah melakukan klaim dalam jangka waktu tertentu. Delapan, kepemilikan dana dan pengelolaan. Pada asuransi syariah, dana dimiliki semua peserta asuransi sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tanpa hak memiliki. Dana ini lalu akan dikelola semaksimal mungkin untuk keuntungan peserta asuransi dengan sistem transparan. Pada pengelolaan dana asuransi syariah bisa melibatkan objek-objek yang halal dan tidak boleh mengandung ketidakjelasan atau kesamaran atau syubhat, baik secara hukum, sifat maupun faktanya. Instrumen investasi yang dipilih harus sesuai dengan syariat. Pada asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan nasabah atau tertanggung sama seperti transaksi jual beli pada umumnya. Dana ini akan dikelola sesuai perjanjian, misalnya dialihkan sebagian ke biaya dan investasi atau pertimbangan lainnya sesuai jenis produk asuransi yang dipilih demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami selaku kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak.
Pak, suaranya masih di mute, Pak. Ya, oke, maaf ya. Jadi kalau ada orang mengatakan sama saja itu asuransi syariah dengan asuransi konvensional, ya. Jadi yang harus kalian perhatikan, kalau ada orang yang menyatakan seperti itu, jelaskan ini perbedaannya. Ya, konsep dan dasar-dasarnya saja sudah berbeda, prinsipnya berbeda. Prinsip ta'awun ada di situ, tolong menolong, bahwa duit tidak akan hangus. Kemudian ada dewan pengawas syariah. Jadi kalaupun istilahnya uang kita itu yang ada di asuransi itu diinvestasikan, akan diinvestasikan kepada hal-hal yang halal, ya, tidak kepada hal-hal yang subhat. Nah, itu perbedaan yang sangat mendasar. Nah, jadi apa? Kita terlepas dari istilah takut riba, kan itu ya, takut subhat. Jadi terjawablah sudah pernyataan yang mengatakan apa hukum asuransi. Maka di sini jelas hukum asuransi itu adalah asuransi syariah adalah halal. Sementara asuransi yang lain dalam tanda petik kita masih mengatakan subhat, ya kan? Kalau orang yang mengatakan haram. Oke ya. Karena sangat banyak manfaat dari asuransi. Oke, silakan Gaby. Ada yang mau ditanyakan? Ada Gaby? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Oke, yang lain ada? Kalau tidak ada, ulama usul fikih, ya, ulama fikih mengambil sebuah dalil, sebuah kaidah, al aslu fil asya'i al hibahah hatta yadulu ala tahrimiha, bahwa asal segala sesuatu itu adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Berarti dalam hal ini asuransi adalah hal yang boleh, ya. Mempersiapkan pendidikan anak, pendidikan kita sampai kepada perguruan tinggi, ya, itu adalah hal-hal yang diperbolehkan, bukan haram, bukan pula dikatakan mendahului takdir Allah atau qada Allah, tidak. Itu adalah ikhtiar dan usaha kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit